Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ini zaman yang dikatakan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibn Majah, yusaddaqu fiha al-kadzib. Zaman yang orang-orang yang pembohong yusaddaq, dianggap benar. Apa indikator terjelasnya? Orang gampang sekali percaya terhadap hoax. Maka bukan menakut-nakuti. Ini zaman sudah dekat ke zaman yang ditunggu-tunggu, yang dikabarkan oleh Sayyidina Nabi SAW. Munculnya dua tokoh yang berlawanan. Satu Al-Imam Al-Mahdi, satu Al-Imam Al-Kazzab, Dajjal. Satu imam yang dapat hidayah, satu imam yang melenceng dari hidayah. Tentu imam-imam ini ada pengikutnya. Al-Imam Al-Mahdi di-guidance oleh Allah. Al-Mahdi artinya yang di-guidance oleh Allah. Sedangkan Dajjal yang memalsukan berita-berita, yang memalsukan kebenaran. Maka disimbolkan di dalam hadis Imam Bukhari bahwa Dajjal itu naruhu jannah. Begitu juga hadis Muslim dan hadis-hadis yang lain yang maknanya serupa. Surganya neraka, nerakanya surga. Benarnya itu salah, salahnya itu benar. Namun yang bersama Imam Al-Mahdi, benarnya itu pahit. Tapi bukankah banyak yang mengobati penyakit itu sesuatu yang pahit? Maka pahitnya bersama Al-Mahdi itu obat untuk rohani. Ini yang membuat orang-orang tidak tahan bersama Al-Imam Al-Mahdi. Lalu, jika ini menjadi pencirian pertama untuk zaman sekarang, maka teman-teman, mulai saat ini hati-hati terhadap kabar-kabar hoax. Itu satu. Yang kedua, hati-hati terhadap ilmu pencocoklogian. Karena ilmu ini bersanad dari Rasulullah. Bersanad ke dalam kolbu para wali-wali Allah. Al-arifuna billah, orang-orang yang mengenal Allah. Maka fakhuzu hazihil ulum an suduril awliya, suduril ulama. Ambillah ilmu mengenai akhir zaman itu dari kolbunya ulama. Bukan dari cocoklogi, bukan dari kepintaran kita berbicara. Barangkali beberapa prediksi orang-orang tertentu secara politis, secara akademis itu benar. Namun itu ditandai kesalahannya. Ketika itu terjadi dia congkak dan mengatakan, ini terjadi sesuai prediksi saya. Ini ciri-ciri orang-orang yang dia congkak dengan kebenaran, yang kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman yang melakukan Allah, siapakah ulama yang mengikuti Al-Imam Al-Mahdi? Dan siapakah ulama secara harfiah, tentunya bukan ulama sejati yang mengikuti Dajjal. Ulama yang mengikuti Al-Mahdi tidak jauh berbeda dengan Al-Mahdi. Hatinya di-guidance. Mahdi artinya yang diberi hidayah. Hidayah ini mutlak dari Allah. Dan Allah hanya memberi hidayah kepada orang-orang yang tulus mencarinya. Awalnya kita mencari, tapi setelah itu kita dicari oleh Sang Pemberi hidayah. Maka ciri-ciri Al-Mahdi itu sebagaimana disebut dalam Al-Quran, bahwa hamba-hambaku tidak akan dapat diganggu oleh syaitan, oleh iblis. Siapa mereka? Al-Mukhlasin. Hamba-hamba Allah yang mukhlas, yang diberikan nur keikhlasan dalam kalbunya. Maka ciri-ciri ulama yang akan bersama Al-Mahdi, di dalam dirinya ada keikhlasan yang total. Apa itu keikhlasan? Keikhlasan itu keterlepasan diri seseorang yang mengikuti Al-Mahdi atau seorang alim itu dari belenggu-belenggu nafsiyahnya, belenggu-belenggu hawanya. Bukan berarti dia tidak berdosa. Mungkin dia pendosa, tapi dengan dosa itu dia menangis kepada Allah. Mungkin dia seorang yang taat, tapi dia tidak pernah merasa taat di sisi Allah dan di sisi makhluk-makhluk Allah. Orang-orang ini teman-teman, mereka ada pengorbanan yang luar biasa kepada Al-Imam Al-Mahdi. Kepada sosok yang mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana
Abu Bakar dulu pernah berjuang, mengorbankan hartanya semua untuk Nabi. Umar juga begitu, Utsman juga demikian. Ali tidak punya harta, maka dia korbankan ilmunya dan jiwanya, waktunya bersama Nabi. Bahkan dirinya mengabdikan dirinya kepada anaknya Nabi, putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ciri sebaliknya pada pengikut Ad-Dajjal adalah mereka tidak pernah tulus. Mereka berbuat, mereka berdakwah, mereka berjuang karena ada sesuatu yang dia mau. Pamrih. Inilah yang dikatakan dalam surah Yasin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang-orang yang tidak pernah menarifkan dirinya dalam berjuang. Betul. Idza utita fala tarud. Hadis Imam Abu Daud diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jika kamu diberi jangan menolak, tapi tidak boleh menarif. Inilah salah satu karakter khas keikhlasan dari ulama-ulama akhir zaman yang akan membersamai perjuangan Al-Mahdi. Dan yang berikut ciri-ciri daripada pengikut Al-Mahdi adalah, masih ingat teman-teman bahwa nanti tentara Al-Mahdi itu mendengar suara-suara alam semesta, semuanya memberitahu, wahai Muslim, di sini ada musuh Allah. Maka ciri-ciri berikut daripada pengikut Al-Imam Al-Mahdi, meskipun dia bukan level ulama secara intelektual, tapi kolbunya melewati ulama yang intelektual, spiritualnya seperti wali-wali Allah zaman dahulu. Apa itu? Dia mempunyai kearifan membaca bahasa-bahasa alam, membaca ayat-ayat Allah. Inilah yang dikatakan oleh Allah, kulin zuru, katakanlah hai Muhammad, unzuru kemana? Ila sama, kepada langit. Ya, di dalam surah Ar-Rum misalnya, Allah menyebutkan sebelum ayat pernikahan, sebelum ayat 20, kemudian sampai beberapa ayat setelahnya, Allah menyebutkan mengenai ayat-ayat tanda-tandanya yang ada pada alam semesta. Mulai dari air, tanah, bebintang, tumbuhan, semuanya di sana. Dan mereka bisa berkoneksi, mereka bisa membaca bahasa-bahasa itu. Maka ciri-ciri pengikut Al-Imam Al-Mahdi di akhir zaman, Allah berikan kepada rohaninya kebeningan, sehingga bisa memahami zikir-zikir alam semesta, pesan-pesan alam semesta. Dengan demikian, dia akan bisa mendengar ketika ada pohon mengatakan, wahai musuh Allah, di sini ada musuh Allah. Wahai hamba Allah, di sini ada musuh Allah. Wahai pejuang, di sini ada Yahudi. Di sini ada orang-orang yang engkau cari. Kecuali satu pohon, ya gharqad. Teman-teman yang melakukan Allah, jika demikian, maka ciri sebaliknya daripada pengikut Dajjal, mereka congkak dengan diri sendiri, sudah mencukupkan ilmu dengan ilmu yang tertulis, tidak mau belajar ilmu yang tidak tertulis. Mereka mencukupkan dengan gelar-gelar intelektual, tidak mau belajar ilmu-ilmu spiritual, sehingga mereka tidak bisa membaca pesan-pesan rohani yang muncul bisa setiap saat Allah kirim. Orang-orang ini tidak punya firasat di kolbunya. Maka teman-teman, ciri Imam Mahdi ini turun kepada murid-muridnya, pengikutnya. Mereka kuat secara firasat, sedangkan pengikut Dajjal mereka tuli secara firasat. Yang terjadi akhirnya mencocok logikan hal yang tidak tepat. Mereka terlalu berambisi untuk ketemu Al-Mahdi, sedangkan pengikut Al-Mahdi yang asli, mereka bersabar karena ciri-cirinya sudah ada dalam kantongnya. Dia sudah menemukan ciri-ciri yang sebenarnya pada sang Al-Imam yang diguidance oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersabar, mari memupuk ma'rifatullah dalam diri. Semoga jika nanti kita bertemu, kita langsung menjadi pengikutnya, pengikut Al-Imam Al-Mahdi, Khalifatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Al-Mahdi khalifatika ya Allah ya Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.